Dan kita tahu hadis Nabi SAW, siapa yang sholat subuh, ya dalam riwayat lain berjamaah, maka dia. Yang kedua, bagaimana kedudukan sholat sunnatul fajr. Dan bagaimana Nabi SAW sangat peduli dalam mengerjakan 2 rakaat sholat ini. Pelajarannya bisa diambil tentang sifat sholat malamnya Nabi. Jadi yang rutin. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Pelajaran yang ketiga adalah isi hadisnya sendiri. Bagaimana seorang muslim dianjurkan untuk menjaga sholat-sholat sunnahnya. Dan sudah kita pelajari sebenarnya ya, dari bab-bab sebelumnya tentang pentingnya sholat sunnah. Di antara manfaat ibadah sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, ya, kemudian sedekah, umroh, itu kan sunnah ya. Nah ini dia nanti akan membantu amal-amal wajib Bapak Ibu di hari kiamat kalau kurang. Ya, kalau masih ingat hadisnya, kata Nabi Muhammad SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, maka beruntunglah orang tersebut. Dalam riwayat lain, maka akan membantu amal-amal lain. Dan kalau sholatnya rusak, maka rugilah dia atau akan merusak atau mengganggu amal-amal yang lain. Lalu apa kata Nabi SAW melanjutkan hadisnya? Dan kalau sholat wajibnya ada yang kurang, maka Allah Azza wa Jalla akan berfirman kepada para malaikatnya, coba lihat sholat-sholat sunnahnya. Kalau ada, sempurnakanlah sholat wajibnya. Sempurnakanlah sholat wajibnya. Dan kata Nabi SAW, itu berlaku pada amal-amal yang lain. Jadi semua sholat sunnah Bapak Ibu, kayak sholat sunnah rawatib tadi ya, sholat qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat duha, sholat tahajud, sholat wudu, tahiyat masjid, sholat taubat. Itu nanti bisa membantu kekurangan sholat wajib kita di timbangan amal kalau ada yang kurang. Mungkin Bapak Ibu lupa wudu, mungkin lupa bacaannya, mungkin lupa rakaatnya, ada yang kurang-kurang. Maka itu dibantu dengan amal-amal sunnahnya gitu ya. Terus kalau ada yang bertanya, kalau misalnya sholat saya sudah sempurna Ustaz yang wajib, ya udah amal sunnahnya menambah derajatnya nanti di surga, karena menambah nilai poin atau pahalanya gitu ya. Dan begitu juga dengan puasa sunnah, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, sekarang ada bulan Syawal, 6 hari bulan Syawal misalnya. Semua itu akan membantu kalau ada kekurangan puasa Ramadan. Begitu juga dengan sedekah akan menyempurnakan kekurangan zakat. Begitu juga dengan umroh akan menyempurnakan kekurangan haji. Jadi amal-amal sunnah ini manfaatnya sangat besar. Gitu kan. Begitu juga dengan hadis yang lain, amal-amal sunnah ini Bapak Ibu sekalian akan mendatangkan cinta Allah kepada kita. Dan kalau Allah sudah mencintai kita, berarti semua kebutuhan akan dipenuhi dan kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih, ini tidak asing, sudah pernah kita sampaikan hadisnya, saya ingatkan lagi. Tentu Nabi SAW bersabda berhubungan dengan masalah ibadah-ibadah sunnah ini, itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Kata beliau, subhanallah saya terlupa hadisnya. Baik, nanti kalau saya teringat ya, tapi Nabi SAW mengingatkan di dalam hadis itu bagaimana amal-amal sunnah itu betul-betul akan sangat membantu amal dan mendatangkan rasa cinta Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, hadisnya begini. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, la yazalu abdun yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau saya sudah mencintai dia, kuntu lahu sam'u alladhi yasma'u bihi, aku akan menjaga pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar, wa basaru alladhi yubsiru bihi, dan matanya yang dia gunakan untuk melihat, wa yaduhu alladhi yabtishu bihi, dan tangannya yang dia gunakan untuk memegang, wa rijluhu alladhi yamshi alih, dan kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Ya, dalam riwayat lain, kalau dia berdoa kepadaku, aku akan kabulkan, gitu kan? Dan kalau dia punya hajat, aku akan penuhi. Jadi dari hadis ini kita lihat bagaimana manfaatnya ibadah sunnah itu mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah akan mendatangkan perlindungannya kepada kita. Mata, telinga, tangan, kaki tadi semua itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pelanggaran-pelanggaran. Baik, kita masuk sekarang faedah keempat dari hadis, adanya anjuran untuk mengikutkan sholat wajib dengan sholat-sholat sunnah, baik sebelum atau sesudah. Di sini dalam hadis ini disebutkan 12 rakaat. 12 rakaat ini sebenarnya dirincikan nanti ada juga di bab setelahnya ya. Nanti akan kita paparkan hadis insya Allah di bab setelahnya. Namun yang paling tepat adalah dia 2 rakaat sebelum subuh. Antara azan dan iqamah subuh, dikenal dengan sunnat al-fajr. Kata Nabi SAW, 2 rakaat fajr lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini 2. Kemudian ada 4 rakaat sebelum duhur. Tadi sholat duhur 4 rakaat sebelumnya. Berarti kalau digabung dengan 2 rakaat sebelum subuh sudah 6. Lalu 2 rakaat sesudah duhur, yang kita tadi kerjakan duhur, 2 rakaat sesudahnya,
Berarti kalau digabung sudah 8. 2 rakaat sesudah maghrib itu berarti 10. Dan 2 rakaat sesudah isya itu berarti 12. Nah ini pendapat yang paling kuat menyebutkan tentang jumlah 12 rakaat itu. Nah ada yang menyebutkan tentang masalah hadits nomor 1105 tadi. Yang sudah saya bilang, saya bacakan dan ada korelasinya gitu ya. Dan ini kita bisa ambil faedah tambahan dari hadits ini. Yaitu keutamaan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Karena beliau yang menukil kepada kita perkataan ini ya. Beliau mengatakan saya sholat bersama Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah Jumat, 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Nah ada sebagian pendapat yang mengatakan 12 rakaat adalah hadis ini. Karena jumlahnya juga 12 rakaat. Jumlahnya juga 12 rakaat. Jadi disebutkan sebelum duhur 2, sesudah duhur 2 berarti 4, sesudah Jumat 2 berarti 6, sesudah maghrib 2 berarti 8 ya, 10 di sini berarti. Kemudian sesudah isya 2 rakaat, di sini 10. Ada pendapat juga yang mengatakan bahwasanya sunnah rawatib adalah 10 rakaat dari hadits ini, ya, dari hadits ini. Tapi pendapat yang mengatakan 12 rakaat di hadits nomor 1104 itu lebih tepat. Nanti akan kita bacakan di bab setelahnya ya. Nanti di bab setelahnya itu ada keterangan tentang sholat sunnatul fajr tadi yang kita sebutkan antara azan dan iqamah itu. Kemudian juga nanti ada keterangan tentang sholat sunnah zuhur di bab nomor 199. Ada sholat sunnah asar, ada sholat sunnah sebelum dan sesudah maghrib, dan ada sholat sunnah sebelum dan sesudah isya. Dan ada sholat sunnah Jumat, itu dari bab-bab atau bab-bab yang akan kita bahas setelah ini nanti. Ya. Baik, kita kembali kepada hadits kita dulu. Saya ulangi, jadi dari hadits nomor 1104, pelajarannya tadi adanya anjuran menjaga 12 rakaat sebelum sholat wajib ya, dan sesudahnya. Kemudian di hadits nomor 1105 itu ada pendapat yang mengatakan ya ini juga termasuk dalam sunnah rawatib tapi jumlahnya hanya 10 disebutkan. Hanya 10 rakaat. Terakhir faedahnya yang bisa kita ambil dari nomor hadis 1104 berarti faedah yang keberapa? Yang kelima ya? Yang kelima atau keenam? Yang kelima. Bahwasanya balasan menjaga sholat sunnah rawatib 12 rakaat yang sudah kita sebutkan tadi akan mendapatkan istanah di surga. Tentu di sini terjemahan rumah itu lebih sederhana. Harusnya dia memang istana. Karena memang di surga itu semuanya sudah istana. Bangunan yang besar, bangunan yang mewah. Ya, karena tempat-tempat di surga itu kalau kita lihat dalam surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, memang digambarkan istana yang sangat mewah, sangat besar dan banyak sekali hadits-hadits Nabi SAW yang menjelaskan tentang kemewahan surga itu sendiri. Baik, kita masuk hadis 1106 ya. Karena 1105 tadi sudah sempat kita singgung ya. Hadis nomor 1106 berbunyi dari Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Baina kulli adzanaini shalah, baina kullu adzanaini shalah, baina kullu adzanaini shalah, qala fi tsalitsati liman syaa." Kata Nabi SAW, di antara setiap 2 azan, maksudnya antara azan dan iqamah ada salat sunnah. Nabi ulangi lagi, di antara setiap 2 azan, maksudnya azan dan iqamah ada salat sunnah. Dan 3 kali Nabi ulangi, dan di antara azan dan iqamah atau 2 azan ada salat. Lalu beliau bersabda setelah menyebutkan 3 kali, bagi yang menghendakinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini termasuk hadis yang digunakan oleh ulama untuk membantah ada orang yang mengatakan tidak ada qobliyah maghrib. Kalau Bapak Ibu pernah masuk masjid biasanya azan langsung iqamah. Karena mereka pikir tidak ada sholat qobliyah maghrib. Padahal sebenarnya hadis ini sudah cukup menjelaskan kepada kita antara azan dan iqamah semuanya ada sholat sunnah. Sekaligus tentunya memberikan pelajaran kepada kita juga bahwasanya adanya anjuran habis sholat, habis azan tidak ada aktivitas lain kecuali 2. Sholat dan berdoa. Itu saja. Karena dua-duanya ada dalilnya. Di sini hadis menjelaskan antara azan iqamah ada sholat. Tidak ada penekanan masalah sholat. Ada hadis yang lain, doa sangat jarang ditolak antara azan dan iqamah. Berarti ini aktivitasnya. Jangan kerjakan yang lain. Ya. Jadi kalau walaupun misalnya Bapak Ibu, saya mau baca Quran Ustaz. Baca Quran dibaca nanti. Setelah sholat fardu misalnya. Azan iqamah ini maksimalkan. Sholat qobliyah dan doa. Udah perpanjang doanya. Gitu kan. Kalaupun masih ada waktu. Itu jauh lebih tepat. Walaupun baca Qurannya mulia. Tapi lebih tepat berdoa. Mirip dengan Arafah. Kalau orang lagi haji. Jadi apalagi habis asar betul-betul matahari.
Kalau di situ kata sebagian ulama ada orang mau milih antara berdoa, antara berzikir, antara baca Quran, maka tetap dikatakan berdoa. Karena kata Nabi SAW, doa yang terbaik adalah doa hari Arafah. Maka doa yang dibaca. Nah seperti itulah. Ini faedah dari hadis nomor 1106 gitu ya. Jadi ada dua tadi ya. Yang pertama hadis ini sebagai bantahan bagi orang yang menganggap tidak ada qobliyah maghrib. Ya. Kemudian yang kedua, adanya penekanan agar setiap muslim ya, menjaga sholat dan juga doa di antara azan dan iqamah. Baik, kita pindah ke bab 196. Bab penegasan sholat sunnah subuh 2 rakaat. Nah ini tadi saya bilang kan, ada rincian dari 12 rakaat yang awal tadi kita sebutkan di nomor 1104. Di situ mungkin nomor urutnya perlu kita perbaikin ya. Dia 1107 harusnya. 1107. Mungkin ini sama salah cetak saja. Di situ kan ditulis 1100 ya. Ya. Jadi yang kosong terakhirnya diganti angka 7 aja. Baik. Di sini hadis nomor 1107 di halaman 711 ya. Berbunyi dari Aisyah, di sini kita bisa bilang juga Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yadau arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadat. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama kedudukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha karena beliau yang menyampaikan kepada kita tentang hadis ini. Jadi bukan seperti hadis Ummu Habibah tadi ya. Ummul Habibah mengatakan saya mendengarkan Nabi. Itu kan berarti dia nukil dari Nabi. Kalau ini Aisyah mengatakan dia menceritakan apa yang dia lihat dari Nabi. Kalau kebiasaan Nabi itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh. Sini kedudukan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, pentingnya seorang muslim menjaga 4 rakaat sebelum sholat duhur. 4 rakaat sebelum sholat duhur. Kemudian pelajaran ketiga, pentingnya seorang muslim menjaga 2 rakaat sebelum subuh. Ya, atau sunnatul fajr. Selanjutnya itu juga masih ada salah cetak gitu ya. Masih 1100 ya hadisnya. Itu Bapak Ibu tulis 1108 setelahnya 1109 gitu ya. Itu double ditulis 1100 dua-duanya gitu. Baik, 1108 masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Lam yakunin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raka'atil fajr." Nabi SAW tidak pernah menjaga sholat sunnah melebihi perhatian beliau secara khusus ya kepada 2 rakaat sebelum subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis ini nomor 1108, tolong yang pegang bukunya diubah ya. Situ masih urutan 1100. Di sini kita ambil pelajaran yang pertama kedudukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha karena sekali lagi beliau menukil apa yang beliau ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa diambil, kedudukan 2 rakaat sunnatul fajr. Kedudukan 2 rakaat sunnatul fajr, atau yang dikerjakan antara azan dan iqamah subuh. Ya. Karena dikatakan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah memiliki perhatian yang lebih kuat dibandingkan perhatian beliau dalam menjaga 2 rakaat sunnatul fajr. Berarti menandakan sholat ini punya kedudukan secara khusus gitu ya. Usahakan kita mengerjakan. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah melakukan satu perjalanan Bapak Ibu sekalian. Kemudian beliau ketiduran dengan seluruh pasukannya. Tidak terbangun kecuali matahari terbit. Dan cahaya matahari mengenai wajah beliau yang mulia. Maka pada saat itu Nabi bangun. Lalu Nabi SAW bangunkan semua sahabat untuk sholat ya, subuh. Beliau suruh Bilal azan, tetap sholat sunnatul fajr dulu, baru sholat subuhnya. Padahal sudah terbit matahari. Saking pentingnya kedudukan sholat sunnatul fajr. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya tempat ini semalam dipenuhi oleh syaitan. Sehingga akhirnya tertidur, dia tidak bangun gitu. Ya seperti itulah. Tapi kita sedang membahas kedudukan sholat sunnah al-fajr. Hadis nomor 1109, ini menjelaskan tentang keutamaan sholat sunnatul fajr. 2 riwayat sekaligus di satu nomor urut. Masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Raka'atal fajr khairu minad dunya wa ma fiha."
2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'a. Sungguh kedua rakaat ini lebih aku sukai daripada dunia semuanya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran kedudukan sholat sunnatul fajr, ya. Dan bagaimana bobotnya itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ya, kita bisa bayangkan mungkin kalau ada orang di daerah Martimbang ini aja misalnya, dia punya seluruh wilayah di sini, anggap misalnya ada 100 rumah atau 300 rumah atau lebih dari itu mungkin dengan rumah, semua milik dia. Saya yakin mungkin dianggap orang kaya. Atau orang kalau memiliki di seluruh wilayah Jakarta Pusat misalnya dengan Kebayoran, Lama, Baru dan seterusnya, semua dimiliki, semua pusat punya dia. Itu saya yakin orang itu sangat kaya gitu ya. Punya semua wilayah itu punya dia. Bagaimana kalau dia memiliki 5 wilayah Jakarta ini punya dia semua. Ya timur, ya barat, ya utara, ya selatan, ya semua pusat semua punya dia. Saya yakin sudah disepakati orang itu kaya kalau seluruh punya dia. Setiap bidang tanya punya dia, semuanya punya dia di situ. Itu baru kita bicara lingkup di Jakarta. Belum kita bicara kalau Jabodetabek, belum kita bicara kalau Jawa Barat, belum kita bicara kalau seluruh Jawa, belum kita bicara kalau seluruh Indonesia, belum kita bicara kalau Asia Tenggara, belum kita bicara kalau seluruh Asia. Kalau kita melangkah lagi dengan benua Australia, kemudian Afrika, kemudian Amerika, kemudian Eropa, semua milik dia. 2 rakaat fajr yang Bapak Ibu kerjakan cuma 2 menit sampai 3 menit, di hari kiamat nanti kalau kita dikasih pahalanya, lebih mahal dan lebih besar daripada dunia semua ini. Awalnya kita karena besarnya balasan didapatkan. Makanya Nabi SAW sangat menjaga dan berhati-hati sekali jangan sampai ketinggalan. Ya, karena ada sebagian orang salah paham itu. Dia pikir karena dia telat bangun sudah terbit matahari, dia nggak sholat sunnah. Dia langsung sholat subuh. Padahal sebenarnya sholat sunnah fajar tetap dikerjakan walaupun sudah terbit matahari. Ya, jadi memang harus tetap dikerjakan itu ya walaupun dia sunnah. Itu dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita tidak seharusnya seorang muslim dan muslimah tidak menganggap remeh masalah ini. Jangan berarti boleh dong. Yang diambil adalah boleh orang sholat setelah terbit matahari. Bukan itu. Kalau sampai orang kebablasan bukan dia sengaja tertidur subhanallah dengan capek atau memang syaitan membuat tertutup kupingnya tidak mendengarkan azan, tetap dia kerjakan sholat sunnatul fajr. Karena orang yang lewat subuh dia tidak dengar azan itu kupingnya dikencingi oleh syaitan. Begitu kata Nabi SAW waktu ditanya oleh beberapa sahabat, bagaimana pendapat anda dengan orang yang tertidur pada saat sholat subuh? Kata Nabi SAW, itu adalah orang-orang yang kupingnya dikencingi oleh syaitan. Maka sebelum tidur wudu, berzikir, balik sisi kanan, berdoa sama Allah. Insya Allah biar kita tidur cuma 1 jam, itu bisa bangun. Allah buat kita mendengarnya gitu ya. Tapi kalau orang tidur dalam kondisi lalai, tidak ada zikrullah, tidak ngikutin sunnah Nabi balik sisi kanan, tidak juga wudu, maka ini kemungkinan bisa terlewatkan bagi dia. Dan kita tahu hadis Nabi SAW, siapa yang sholat subuh, ya dalam riwayat lain berjamaah, maka dia berada di bawah lindungan Allah sampai tentu besok lagi ya. Dan kata Nabi SAW, jangan seseorang di antara kalian terlepas dari lindungan Allah. Ya. Baik, hadis terakhir dalam bab kita, ini sudah benar urutannya 1110. Ya. Dari Abu Abdullah ya, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyu'dhinahu bi salatil ghadat فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا فقال بلال فآذنه بالصلاة وتابع آذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج صلى بالناس فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت ركعت ركعتي الفجر فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا فقال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. Bahwasanya Bilal, muadzin Nabi SAW, mendatangi Rasulullah SAW untuk memberitahukan beliau tentang sholat subuh. Namun ternyata Aisyah menyibukkan Bilal dengan sesuatu yang dia tanyakan kepada Bilal hingga subuh terlihat terang. Kemudian Bilal berdiri memberitahukan beliau tentang sholat subuh dan mengulangi pemberitahuannya. Tetapi Rasulullah SAW tidak langsung keluar. Ketika beliau keluar, beliau mengimami orang-orang sholat. Lalu Bilal memberitahukan Nabi SAW bahwa Aisyah telah menyibukkannya dengan sesuatu yang dia tanyakan kepadanya hingga subuh terlihat terang. Dan beliau agak terlambat keluar.
Maka beliau, maksudnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku tadi sholat 2 rakaat fajar. Lalu Bilal bertanya, wahai Rasulullah, Anda melakukannya padahal subuh sudah terlihat terang. Maka beliau SAW mengatakan, seandainya waktu subuh terlihat lebih terang dari ini, niscaya aku akan tetap sholat 2 rakaat fajar. Aku akan membaguskan dan melakukannya sebaik-baiknya. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dengan sanad hasan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, kedudukan Bilal radhiyallahu anhu, dan salah satu adab yang baik kalau kita menyebutkan profesinya. Di sini dikatakan muazzin. Nabi SAW karena memang beliau Nabi pilih khusus menjadi muazzin. Dan itu ada syarat-syarat jadi muazzin ya. Dia harus tahu waktu sholat, suaranya juga harus indah. Jadi waktu awal-awal Bapak Ibu sekalian hijrah Nabi SAW ke Madinah, dan waktu itu belum ada azan. Masih orang cuma melihat waktu, ya seperti subuh. Kalau sudah mulai terlihat masuk subuh, langit ada cahaya lebih terang dari yang gelap. Biasanya kalau malam gulita, maka orang sholat itu kan dipanggil untuk datang sholat. Duhur, asar mereka dari waktu. Nah sampai Nabi SAW mengatakan, coba carilah sesuatu yang bisa dipakai untuk memanggil sholat kalian. Maka ada sahabat yang sempat berpikir mau cari trompet seperti trompetnya orang Yahudi di Madinah supaya panggil orang sholat. Ada juga sahabat yang mau mencari lonceng seperti loncengnya orang-orang Nasrani gitu ya. Sampai akhirnya ada satu sahabat namanya Abdullah, dia tidur, kemudian dia mimpi, dalam mimpi dia lihat ada seseorang membawa lonceng, lalu dia bilang dalam mimpi, tapi dalam mimpi nggak bisa diatur ya, cuma dia langsung bilang, bisa nggak kamu jual lonceng itu kepada saya? Lalu orang yang dalam mimpi itu mengatakan, untuk apa lonceng itu? Dia bilang, untuk memanggil sholat kami. Maka orang itu mengajarkan Abdullah sambil mengatakan, mau nggak saya tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada lonceng ini? Lalu diajarkanlah lafaz azan. Nah itu dalam beberapa penjelasan ulama, itu adalah malaikat yang datang mengajarkan kepada Abdullah dalam mimpinya. Yang jelas dia terbangun lalu dia melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah saya mimpi begini. Kata Nabi SAW, sungguh mimpi yang baik. Tapi Nabi bilang, ajarkan lafaz azan itu kepada Bilal, karena Bilal lebih indah suaranya dari kamu. Jadi syaratnya harus muazzin itu suaranya bagus, manggil orang gitu ya, untuk panggil sholat. Nah seperti itulah. Itu pelajaran pertama tentang Bilal radhiyallahu anhu. Pelajaran kedua, pentingnya ya seorang istri justru mendukung suami dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Ya, bukan justru menyibukkan. Di sini kan Bilal waktu datang ke rumah Nabi mau menyampaikan ke Nabi waktu subuh sudah masuk, tapi Aisyah ya masih sempat bertanya kepada Bilal beberapa hal sampai Bilal terlambat juga menyampaikan ke Nabi gitu ya. Dan akhirnya membuat terlambat. Walaupun di sini Aisyah bukan istri Bilal, tapi dia statusnya sebagai istri Nabi. Dan muazzin datang untuk mengingatkan Nabi SAW kalau subuh sudah masuk ya Rasulullah, imami kami gitu ya. Tapi karena tadi Bilal tersibukkan dengan pertanyaan beberapa Aisyah, dan akhirnya dia telat menyampaikan kepada Nabi, dan langit sudah sedikit terang. Sementara perlu diketahui juga karena Nabi SAW adalah imam resmi di masjid beliau. Beliau selalu jadi imam. Karena memang beliau seorang Nabi, pasti jadi imam, dan juga beliau jadi pemimpin negara di saat itu. Maka beliau jadi imam. Nah kalau azan itu adalah haknya muazzin. Haknya muazzin. Waktu sholat masuk, muazzin azan tidak perlu ada yang suruh lagi. Itu memang tugas dia. Tapi iqamah sholat itu haknya imam. Iqamah sholat haknya imam. Muazzin gak boleh iqamah sampai imamnya datang. Itu hukum syar'inya. Ya. Kecuali misalnya sudah disepakati, misalnya imamnya bilang, nanti pakai jam digital. Kita sekarang ada jam digital. Nanti kalau sudah lewat 10 menit, saya gak datang, gak apa-apa diganti imam lain. Nah, oke boleh. Kalau enggak jangan iqamah. Itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Makanya sahabat, walaupun matahari sudah mulai agak terang, Bilal tidak iqamah sampai Nabi datang. Dan di saat Nabi SAW datang, ya, Nabi kerjakan sholat sunnatul fajr. Makanya Bilal setelah selesai Nabi SAW tanya, ya Rasulullah, Anda masih kerjakan sholat sunnah ini sementara sudah terang. Kata Nabi SAW, kalau langit lebih terang lagi dari ini, berarti menandakan belum terbit maksimal matahari ya waktu itu. Kalau langit lebih terang lagi dari ini, maksudnya sudah terbit maksimal matahari, tetap saya akan memperindah dan mengerjakan sholat sunnatul fajr ini. Ya. Pelajaran yang ketiga, kedudukan sholat sunnatul fajr, dan dianjurkan tetap dikerjakan ya, walaupun dianggap waktunya kepepet gitu ya, walaupun dianggap waktunya kepepet itu. Ini termasuk bagian yang harus diperhatikan walaupun matahari sudah mulai terbit atau tadi sudah kita jelaskan ya. Kita akan masuk ke bab 197, namun ini hampir semua hadisnya akan saya bacakan secara bersamaan.
Ada beberapa hadis dari nomor 1111, 1112 sampai 1116. Kenapa kita baca secara bersamaan nanti, maksudnya sekaligus? Karena memang ini semua menjelaskan tentang sholat sunnatul fajr. Sehingga kita tutup bahasan kita dengan bab ini tentunya ya. Bab 197 meringankan 2 rakaat fajr. Penjelasan tentang apa yang dibaca pada keduanya dan penjelasan waktunya. Berarti khusus bab ini tentang sholat sunnatul fajr. Hadits nomor 1111 berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini khafifataini bainan nida'i wal iqamati min salati subhi. Bahwa Rasulullah SAW selalu sholat 2 rakaat ringan antara azan dan iqamah dari sholat subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih itu Bapak Ibu artinya Bukhari Muslim. Dalam satu riwayat milik mereka berdua, maksudnya milik Bukhari dan Muslim, yusalli raka'atayil fajr fayukhaffifuhuma hatta aqul hal qara'a fihima bi ummil Qur'an. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 2 rakaat fajr, beliau meringankan keduanya hingga saya sempat berkata, apakah beliau sempat membaca Al-Fatihah pada keduanya? Dalam riwayat Muslim, karena yusalli raka'atayil fajr idza sami'a al-adzan wa yukhaffifuhuma. Bahwasanya Nabi SAW segera mengerjakan solat sunnatul fajr atau 2 rakaat solat fajr setelah mendengar azan dan meringankan keduanya. Dalam riwayat lain, idza tala'al fajr, apabila telah terbit fajar. Riwayat ini ya, juga dikuatkan dengan riwayat nomor 1112, mirip-mirip soalnya. Dari Hafsah radhiyallahu anha ummul mukminin juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza adzana al-muadzinu lis-subhi wa bada as-subhu shalla rak'ataini khafifatain. Bahwa Rasulullah SAW apabila muadzin telah mengumandangkan azan subuh dan subuh telah nampak, beliau sholat 2 rakaat ringan. Riwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, karena Rasulullah SAW idza tala'a al-fajru la yusalli illa raka'ataini khafifatain. Apabila telah terbit fajar, Rasulullah SAW tidak sholat melainkan 2 rakaat ringan, Ya. Kalau kita mau ambil pelajaran dulu dari 2 buah hadis ini bisa juga ya. Pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama tentu dari hadis nomor 1111, kedudukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan dari hadis nomor 1112 itu adalah kedudukan Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha. Karena dua-duanya menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apa yang mereka tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, pelajaran pertama kedudukan Aisyah radhiyallahu anha, yang kedua kedudukan Hafsah radhiyallahu anha. Yang kedua, bagaimana kedudukan salat sunnatul fajr dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat peduli dalam mengerjakan 2 rakaat salat ini. Dan salat ini dikerjakan antara azan dan iqamah. Ini sekaligus membantah pernyataan sebagian orang kalau salat sunnatul fajr dikerjakan sebelum azan subuh. Semua riwayat ini menyebutkan Nabi kerjakan setelah azan, gitu kan. Pelajaran ketiga, pentingnya seseorang muslim juga meringankan salat sunnatul fajrnya. Meringankan di sini bukan berarti juga menganggap remeh dan tidak memberikan haknya. Tetap harus jaga kehusyuan, konsentrasi gerakannya, ya, kemudian juga bacaannya. Cuma memang yang dimaksud dengan ringan nanti dijelaskan di hadis-hadis setelahnya, bahwasanya rakaat pertama membaca setelah Al-Fatihah Al-Kafirun dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas. Makanya dianggap ringan. Ya, ringannya itu karena pendek juga bacaan ini. Nah, ini pelajaran yang bisa diambil dari 2 buah hadis 111 dan 112. 113-nya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah SAW yusalli minal laili mathna mathna wa yutir bi raka'atin min akhiril lail wa yusalli raka'ataini qabla salatil ghadati wa ka'annal adzan bi udhunayhi. Rasulullah SAW salat malam 2 rakaat dan berwitir dengan 1 rakaat di akhir malam dan salat 2 rakaat sebelum salat subuh seolah-olah azan masih ada di kedua telinga beliau. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari sini langsung aja kita ambil pelajaran. Yang pertama kedudukan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah dan Umar dua-duanya sahabat, kita bilang radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua, pelajarannya bisa diambil tentang sifat solat malamnya Nabi. Jadi yang rutin Nabi kerjakan adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus begitu sampai 2 rakaat pertama witir. Lalu beliau tutup dengan 1 rakaat witir.
Jadi 2, 2, 2, 2, 8 tambah witir 2 lagi berarti 10, tambah 1 rakaat witir setelah itu jadi 11. Ini yang paling sering dikerjakan oleh Nabi. Dan dari hadits ini juga sebagian ulama ada yang berpendapat mengatakan tidak ada batas dari jumlah rakaat sholat malam. Jadi ada orang mau kerjakan 11 boleh, ada yang mau 13 boleh, ada orang mau lebihkan boleh, ya. Kemudian pelajaran selanjutnya, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil tentang kedudukan 2 rakaat solat sunnah al-fajr dan dikerjakan setelah azan. Yang dimaksud dengan potongan riwayat ini seakan-akan azan masih ada di kedua telinga beliau, maksudnya azan baru selesai. Azan baru selesai. Kan kalau azan baru selesai kayak masih terngiang-ngiang gitu ya. Ya seperti itu yang dimaksudkan. Berarti memang solat sunnatul fajr dikerjakan setelah azan, bukan sebelum azan. Baik, hadits nomor 1114 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atil fajr fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah allati fil Baqarah wa fil akhirah minhuma amanna billahi washhad bi anna muslimun. Dari surah Al-Imran ayat 52. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW biasa membaca dalam 2 rakaat fajr. Pada rakaat pertama yaitu potongan ayat qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dalam surah Al-Baqarah. Yaitu terjemahnya katakan wahai orang-orang beriman kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Al-Baqarah 136. Dan pada rakaat kedua beliau membaca Al-Imran ayat 52 yang berbunyi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwasanya sesungguhnya kami orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dalam riwayat lain, wa fil akhirati allati fi Al-Imran ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Pada rakaat kedua salat sunnatul fajr, beliau membaca Al-Imran ayat 64 yang terjemahnya mari berpegang kepada satu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kalian. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya kedudukan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma karena beliau menukil kepada kita tentang ini. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil bahwasanya bolehnya seseorang membaca di 2 rakaat sunnatul fajr yang rakaat pertamanya Al-Baqarah 136 dan rakaat keduanya Al-Imran 52 atau Al-Imran 64. Dan ini juga berarti menandakan walaupun nanti 2 hadis terakhir penutupan 115-116 menyebutkan rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, berarti dengan adanya riwayat nomor 114 boleh kita baca surah lain. Boleh kita baca surah lain. Jadi misalnya Bapak Ibu mau sholat sunnatul fajr, setelah Al-Fatihah mau baca Inna Atayna, boleh. Rakaat kedua mau baca Wal Asr, boleh. Rakaat pertama mau baca Al-Masad, Tabbat Yada misalnya. Rakaat kedua mau baca At-Tin, boleh, enggak masalah. Tapi kalau mau mengikuti lebih afdalnya, ya ikutin hadits-hadits ini tentunya. Tapi boleh kita variasikan, memilih surah-surah yang kita baca. Baik, 2 hadis terakhir 115 dan 116. 115-nya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Bahwa dalam 2 rakaat fajr Rasulullah SAW membaca qul ya ayyuhal kafirun surah Al-Kafirun dan qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat nomor 1116 ini mirip dengan di atas cuma beda lafaz dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, di sini dikatakan ramaktu Nabiya sallallahu alaihi wasallam syahra fakana yaqra fi rak'atai qabla al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Saya memperhatikan Nabi SAW selama sebulan penuh. Ternyata dalam 2 rakaat sebelum subuh beliau membaca di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun surah Al-Kafirun dan rakaat kedua qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas. Diriwayatkan Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Dari 2 riwayat ini 1115 1116 pelajaran pertama kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena di sini di nomor 1115 yang menukil kepada kita Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pelajaran kedua dari nomor 1116 kita gabungkan ya, yaitu kedudukan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma karena beliau menceritakan juga kepada kita kronologis hadis ini. Pelajaran ketiga dari hadis nomor 1115 dulu, bahwasanya Nabi SAW yang membaca di 2 rakaat fajr, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Pelajaran keempat, pentingnya dari hadis nomor 116, pentingnya seorang muslim belajar bukan hanya dari teori penyampaian. Misalnya ada guru menyampaikan kepada Bapak Ibu begini dan begitu misalnya. Tetapi juga kita belajar dari sikap, perilaku,
Ya, para ulama-ulama kita itu kadang-kadang mereka melakukan hal-hal yang mungkin kita tidak tahu secara teori, tapi mereka mengerjakannya gitu ya. Makanya di dalam riwayat nomor 1116, Ibnu Umar mengatakan, saya memperhatikan Nabi selama 1 bulan, ternyata Nabi memang membaca dalam sunnatul fajr itu Al-Kafirun sama Al-Ikhlas gitu ya. Jadi kalau kita baca di sini sikap Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bukan beliau dengar dari Nabi, tapi beliau lihat apa yang Nabi kerjakan. Nah seperti itulah. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaAllah. Kedepannya kita akan masuk di bab baru, bab nomor 198 tentang disunnahkannya berbaring setelah 2 rakaat fajr di atas sisi badan sebelah kanan. Ini nanti akan ada bahasan walaupun masih berhubungan dengan sholat sunnah al-fajr.